Oh, jadi tuh, sampai ya. menikah, Mbak Ipang sampai menikah Iya. pun, Ibu masih sebelumnya belum sepenuhnya setuju ya? Belum bisa menerima. Belum bisa istilahnya. nerima. Iya, belum bisa menerima. Iya. Sampai akhirnya lahir anak pertama. Iya. Terus Ibu saya malah belum pernah datang ke rumah saya. sejak pernikahan itu? Iya, karena ya mungkin ya kecewa ya. Iya. Iya, kecewa itu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal baru yang barangkali belum pernah kalian ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka di edisi Ramadan Mubarak kali ini saya ingin menghadirkan sebuah video cerita tentang kisah seorang mu'alaf. Dan kita nanti akan ikuti bagaimana perjalanan spiritualnya, juga barangkali ada hal-hal yang menghalangi, hal yang terberat apa. Simak terus videonya sampai selesai. Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ipang. Beliau adalah seorang mu'alaf, nanti kita akan dengerin ceritanya bersama-sama ya. Langsung kita ketemu dengan Ibu Ipang. Halo Ibu, apa kabar? Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya lembut sekali? Soalnya pakai masker ya. Iya, iya. Bu Ipang mu'alaf ya. Iya. Sejak kapan memutuskan untuk mu'alaf, Bu? Akhir tahun 1991 ya. 1991, Iya. udah cukup lama ya? Iya. Berarti udah sekitar berapa tahun, Bu? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahunan ya. Waktu itu kenapa Bu memutuskan untuk mu'alaf? Ya, karena saya ada rencana untuk menikah ya di tahun 92. Iya, iya. Makanya saya untuk itu semua saya mempersiapkan. Iya. Mempersiapkan karena mau menikah. Kebetulan calonnya juga Muslim. Iya. Itu dari mu'alaf, syahadat sampai menikah itu persiapannya berapa lama itu, Bu? Untuk jadi mu'alaf itu saya nggak butuh waktu lama. Kebetulan kan tetangga ada yang kerja di KUA. Nah, Gitu. saya datang ke beliau, terus sama beliau diarahkan untuk datang ke KUA untuk diislamkan. Ya, Gitu. Izin siapa aja waktu itu, Bu? Saya waktu itu ya sedikit Kan itu mau menikah ya, Iya. berarti kan harus izin orang tua dulu ya. Betul ya. Saya Ke Bapak Ibu waktu itu, betul, beliau iya. bagaimana beliau berdua? Kalau Bapak sih orangnya nggak begitu saklek ya. Cuman memang kalau dari pihak ibu yang agak keberatan. Iya, iya. Kebetulan ke beliau itu juga dulunya kan sebetulnya kami dulu waktu kecil itu saya sholat. Waktu Ya, kecil malah sholat. Ya. Ibu dari lingkungan non Muslim kan ya dulu ya? Enggak, ibu bapak saya semua itu juga masih istilahnya Islam juga, karena kami itu kebetulan sekolah di sekolah non Muslim. Iya. Di situ kita kan diajari untuk pelajaran agama, harus itu mengikuti pelajaran Non Muslim tersebut. Iya, Muslim tersebut. Terus lama-kelamaan kita ikut pelajaran di susteran waktu itu. Gitu. Ibu atau seluruh keluarga? Waktu itu kakak saya dulu yang pertama, yang kedua. Dia ikut pelajaran di susteran, terus akhirnya kan dibaptis. Lah terus lama-kelamaan satu persatu adik-adiknya itu juga ikut dibaptis. Iya, soalnya kan semua sekolahnya di susteran. Bukan di susteran, di waktu itu di Kanisius. Ya, semuanya kan, dibaptis. Ya, rumah sama sekolah itu jaraknya
dekat. Ya, jadi kita pilih sekolah di sana waktu itu. Iya. Nah, terus kebetulan saya juga ikut pelajaran di susteran, terus akhirnya kan saya juga dipersiapkan untuk dibaptis. Gitu ya. Terus setelah semua anak-anaknya dibaptis, ibu itu akhirnya juga ikut dibaptis juga. Iya, ikut pelajaran juga kan. Mungkin ibu itu. Tapi kalau bapak enggak ya? Bapak juga akhirnya akhirnya ikut. Seluruh keluarga. Kan kok lihat anak-anaknya semua udah dibaptis ke gereja, kok ibu belum, terus akhirnya ibu juga ikut ini. Gitu. Iya. Biar istilahnya satu iman lah gitu. Jadi malah orang tua yang ikut anak-anaknya ya. Gitu. Ya. Itu tahun berapa? Apa namanya? Orang tua yang tadinya Muslim kemudian mengikuti anak-anaknya yang kita waktu itu anak-anaknya itu, kalau saya dibaptis kebetulan waktu itu saya mau lulus SD sekolah. SD. Iya. Kemudian setelah apa namanya, semua anak-anak berapa Bu waktu itu, berapa bersaudara? Saya semua 8 bersaudara. 8 itu dibaptis semua. Iya. Gitu. Akhirnya bapak ibu ikut. Iya. Iya. Kemudian ketika ibu mendapatkan calon suami yang kebetulan Muslim, akhirnya terus saya memutuskan untuk mu'alaf tadi ya. Nah, tadi kan ibu agak keberatan ya, walaupun dulu ibu juga Muslim ya. Itu keberatannya seperti apa, Bu Ipang? Mungkin kecewa ya, kok yang diikuti mungkin kok terus malah meninggalkan gitu. Iya. Terus apa yang disampaikan ke Mbak Ipang, ibu waktu itu? Ketika melarang ya istilahnya pokoknya nanti kalau saya berumah tangga segala sesuatunya ya apapun yang sudah kamu ambil, kamu putuskan ya kamu sendiri yang nanti yang menjalani ya, apapun yang terjadi ya kamu nggak boleh mengeluh, nggak boleh istilahnya nggak boleh wadul, istilahnya wadul sama orang tua, nggak boleh ngadu sama orang tua, itu udah jalanmu istilahnya gitu ya. Tapi sempat apa namanya, dengan ibu waktu itu sempat keras gitu nggak, maksudnya diem-dieman gitu? Iya, cuman sempat situasinya tegang juga ya? Iya, situasi agak tegang juga. Berapa lama itu sempat istilahnya setelah bertegang-tegangan gitu? Mungkin anak saya yang pertama lahir tuh masih agak kaku orang tua saya, ibu saya. Jadi sampai menikah, Mbak Ipang sampai menikah pun, ibu masih sebelumnya belum sepenuhnya setuju ya? Belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Sampai akhirnya lahir anak pertama. Terus? Ibu saya malah belum pernah datang ke rumah saya. Sejak pernikahan itu? Karena ya mungkin ya kecewa ya. Kecewa itu. Terus tapi saya tidak mau juga tidak memutuskan tali silaturahmi ya. Tiap libur atau tiap ada kesempatan saya selalu berkunjung ke rumah ibu dengan membawa anak saya. Itu di kota yang sama ya dengan ibu ya? Iya. Berarti dengan kelahiran anak pertama, berarti cucu ibu ya? Itu Mbak Ipang selalu berusaha untuk membawa cucunya ini ke rumah ibu ya? Terus akhirnya luluh ibu? Iya, setelah saya mungkin waktu itu saya melahirkan anak yang kedua. Ibu sudah mau berkunjung ke rumah saya. Oh gitu. Jadi ketika cucu pertama lahir masih belum mau ya berkunjung ke rumah ya. Setelah cucu kedua baru ibu benar-benar dulu ya. Usaha-usaha apa Mbak? Apa namanya supaya ibu bisa benar-benar menerima Mbak Ipang menjadi mu'alaf ini? Ya kita selain mungkin dengan menghadirkan cucu ke rumah beliau gitu, apalagi? Ya kita pokoknya mengingat segala ini jasa beliau, jadinya kita juga istilahnya ingat waktu-waktu yang berarti, mungkin waktu ulang tahun beliau atau apa, kita menengok ke rumah. Iya. Pokoknya ada hari spesial untuk mungkin ibu. Waktu ibu
keluarga di sana Natalan atau apa, kita selalu tetap berkunjung ke sana, ya. atau pas ulang tahunnya ibu, gitu ya. Iya. Akhirnya luluh juga ya. Berarti tantangan terberat menurut Mbak Ipang apa ketika mualaf ini? Ya. Ibu itu? Atau ada yang lain juga? Enggak, kalau yang lain enggak. Hanya ibu ini ya. Iya. Kalau Bapak, tanggapan Bapak lebih? Bapak enggak mempermasalahkan itu. Iya, Bapak enggak mempermasalahkan. Iya. Karena suami saya kebetulan juga orangnya kan supel. Jadi dia bisa membaur dengan saudara, juga dengan orang tua saya juga. Pandai ini sih, mengambil hati. Iya, mengambil hati orang tua ya. Iya. Terus Mbak Ipang, ada nggak perbedaan atau hal-hal yang dirasakan setelah mualaf ini? Ya, tentrem aja hatinya, seneng aja, nyaman gitu, nggak ya. Iya, setelah tadi 30 tahunan itu berarti udah mantep ya, nggak ada mantep. Pikiran untuk balik lagi gitu. Kebetulan anak-anak juga sudah besar-besar dan anak-anak juga rajin ini juga sih untuk baca Al-Quran. Mereka semua bisa juga ya. Berapa anaknya Mbak? 3. 3 ya. 3. Semuanya bisa Al-Quran juga ya, 3, alhamdulillah. Yang bikin lebih mantap lagi apa nih Mbak untuk tidak berbalik pada waktu itu selama perjalanan ini? Ya itu tadi kan nggak mungkin kalau satu keluarga itu ada 2 nahkoda di situ ya, jadinya ya udah mantap aja, pokoknya kita ini aja mengikuti ini. Iya, dan suami juga otomatis mendukung ya. Iya, mendukung sekali. Malah kalau nggak sholat atau apa tuh biasanya agak kok nggak sholat ayo. Dioprak-oprak. Iya, dioprak. Diburu-buru suruh sholat ya. Sih. Berarti sampai dengan hari ini hubungan ibu dengan ibu sudah baik ya? Ibu sudah lama meninggal. Oh gitu. Iya. Tapi terakhir sebelum beliau wafat kan sudah hubungan sudah baik ya. Baik, udah. Oke, ya. Mungkin terakhir Mbak ada yang ingin disampaikan untuk penonton Story Asik terkait dengan pengalaman Mbak Ipang menjadi mualaf ini apa nih Mbak? Ya, alhamdulillah ya, setelah saya menjadi mualaf mungkin untuk keimanan kita tuh lebih mantap gitu. Iya. Ya, pokoknya apa yang sudah kita putuskan, kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan yang harus kita laksanakan. Jangan lupa sholat, jangan sekali-sekali meninggalkan sholat. Iya. Karena sudah memutuskan untuk mualaf, otomatis juga kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusan harus dilaksanakan ya Mbak Ipang ya. Ya, okay. Terima kasih banyak Mbak Ipang yang sudah berkenan untuk sharing kepada teman-teman penonton Story Asik. Mudah-mudahan kisahnya menginspirasi ya. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu ya Mbak Ipang ya. Oke friend, demikian obrolan saya dengan Mbak Ipang, mudah-mudahan menginspirasi dan juga menambah wacana untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.